Sobat Maestro yang dikasihi Tuhan, selamat, salam sejahtera dalam Tuhan Yesus untuk kita semua yang sungguh-sungguh bersama berada dalam Maestro Golden Moment untuk kita boleh menyerahkan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan tema yang akan kita renungkan pada hari ini adalah tema yang sangat indah untuk para senior, seniorita, untuk kita semua yang mendengarkan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus adalah suatu penerimaan. Penerimaan untuk apa ya? Untuk percaya kepada Tuhan. Ya, tadi Ibu Sylvie sudah memutarkan sebuah lagu yang indah, dan itulah kira-kira tema kita pada hari ini. Ya, kita nggak pernah mengerti apa rencana Tuhan buat kita, tapi kita percaya. Ya, itu yang akan kita renungkan. Dan sebelumnya marilah kita persiapkan Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Dan kemudian ada satu ayat lagi saya akan bacakan dari Markus 9 ayat 22 sampai 24. Ya. Markus 9 ayat 22 sampai 24. Dan sebelumnya marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Ya Tuhan, bukalah seluruh ruang dalam kehidupan kami ya Tuhan, melalui pikiran, hati, perasaan, dan iman kami kepada Tuhan, sehingga masuklah firman Tuhan dengan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan kami, sehingga ketika firman itu masuk dalam kehidupan kami akan terus mau belajar untuk melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan ketika kami boleh melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus, kami percaya kami menjadi orang-orang yang berbahagia dalam hidup ini. Berkati hamba-Mu, berkati semua pendengar acara Maestro Golden Moment pada hari ini, sehingga mereka terberkati dan mereka mampu memberkati orang lain dengan firman Tuhan yang menjadi kesaksian dari hidup mereka kepada banyak orang. Kami bersyukur untuk Ibu Sylvie, Saudara Gideon yang selalu setia boleh memandu acara kami pada setiap hari Minggu di acara Maestro Golden Moment bersama Mas Ari. Berkati mereka semua ya Tuhan dalam kapasitasnya masing-masing. Tambahkanlah semua karunia yang diperlukan dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh terus melayani Tuhan di dalam seluruh karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Tuhan bersabdalah pada kami, sebab kami bersedia mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Injil Markus pasal 9 ayat 20. Injil Lukas dulu. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. 36 sampai 48 ya. Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus dipenuhi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, dan lagi
dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, itulah Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48, dan kita baca Injil Markus 9 ayat 22 sampai 24. Ya. Ini cerita tentang Tuhan Yesus mengusir roh iblis dari seorang anak yang bisu, ya. Dan ada dialog antara Tuhan Yesus dan ayah anak itu. Ya, demikian. Lalu bertanya kepada ayah anak itu, lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ya, kalimat terakhir itu sangat bagus. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara-saudara, inilah semua bacaan Alkitab kita yang berbahagia, yang mendengarkan firman serta memeliharanya dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Kebangkitan Kristus adalah penerimaan untuk percaya. Itu tema kita hari ini. Ya, ini saya coba berandai-andai kalau seandainya beberapa hari yang lalu kita turut menghadiri pemakaman seorang sahabat, ya. Kita datang ke makam, kita melihat peti jenazah diturunkan, kita menabur bunga di liang lahat. Tiba-tiba sekarang ada yang mengetuk pintu rumah kita dan berteriak bahwa sahabat kita yang kemarin dikuburkan itu hidup kembali. Nah, apa reaksi kita? Ya, tentu saja kita mengira bahwa teman kita yang membawa berita itu adalah seperti lelucon murahan yang benar-benar tidak lucu. Kita tak akan percaya. Nah, itulah reaksi para murid Yesus ketika tiba-tiba mendengar berita dari beberapa wanita yang berteriak bahwa Yesus sudah bangkit. Ya, menurut kitab Injil Lukas 24 ayat 11 itu dikatakan, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sikap para murid yang tidak mau percaya begitu bisa dimengerti. Mereka toh tidak begitu bodoh untuk mempercayai setiap berita, seperti kalau kita sekarang membaca berita di media sosial. Tidak begitu mudah kita langsung percaya, ya. Sikap para murid yang tidak mau percaya itu adalah bisa kita mengerti, ya. Memang tidak mudah untuk meyakinkan orang lain bahwa Kristus sudah bangkit, sebagaimana Yesus hanya membutuhkan waktu 3 hari untuk mengalahkan alam maut. Selanjutnya dia harus menunggu 40 hari setelah kebangkitan untuk meyakinkan para murid yang ragu bahwa dia sudah bangkit. Jadi, Sobat Maestro, masalah yang paling pokok dalam kebangkitan Tuhan Yesus adalah apa? Penerimaan. Menerima berarti meyakini dan mengimani bahwa Yesus sungguh-sungguh hidup. Ia telah mengalahkan maut. Sekalipun dia sudah bangkit, tapi para murid masih sangsi terhadap dirinya. Kesangsian mulai dari saksi pertama para wanita yang waktu itu disangsikan, lalu penampakan terhadap 2 orang yang menuju Emmaus, lalu penampakan kepada Thomas, dan kali ini dalam bacaan kita, Yesus sendirilah yang membuka pikiran mereka supaya mengerti dan menerima fakta kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus beberapa kali menyadarkan para murid bahwa dirinya bangkit, tapi itu pun masih ada murid yang sangsi, belum menerima sepenuhnya. Tetapi Sobat Maestro, kita melihat bahwa Yesus tidak membiarkan para murid terombang-ambing dalam kesangsian, keraguan, kesedihan, dan kekecewaan. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara sederhana, meminta makanan sepotong ikan goreng. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 41 sampai 43, Yesus tidak memakai hal-hal yang rumit
untuk membuktikan kebangkitannya. Ia memilih menyatakan diri dengan sederhana, dengan apa yang setiap orang lakukan, yaitu makan bersama. Itu pun dengan makanan yang sangat sederhana. Apa yang ada pada saat itu, yaitu ikan goreng sebagai makanan pertama yang disantap Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Sekaligus juga ini membuktikan, bahkan saya mau mengatakan sebagai senjata pamungkas kepada para muridnya, bahwa dirinya benar-benar hidup seperti dulu. Nah, itu kisah Lukas pasal 24 tadi. Nah, apa relevansinya buat kita? Ya, yaitu apa? Yang pertama adalah bahwa kebangkitan Kristus itu adalah penerimaan kita untuk percaya. Kebangkitan Kristus bukan sebuah mimpi atau ilusi. Ia bukanlah sosok hantu. Ia mengucapkan salam kepada para murid. Ia mempersilahkan mereka menyentuh dan merabanya. Ia minta makanan dan makan bersama-sama mereka. Ia telah mati dan mengalahkan maut, dan ia telah bangkit. Alasan utama dari kematian dan kebangkitannya adalah karena Tuhan Allah mengasihi dunia ini. Kita ingat dalam Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu alasan utama kematian dan kebangkitan Kristus, karena Tuhan sayang kepada dunia ini. Kasih Allah itu yang mengundang setiap orang untuk percaya. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa mereka langsung percaya. Kepercayaan mereka itu bertumbuh pelan-pelan, bercampur dengan ragu-ragu, kegirangan, kebimbangan, keheranan, kebingungan, dan perasaan yang tidak habis dimengerti mereka. Itulah sebabnya Yesus sampai berkali-kali menampakkan diri kepada mereka. Kitab Injil Lukas mencatat bahwa mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kitab Injil Matius mencatat bahwa menjelang perintah untuk memberitakan Injil, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan mereka, menurut Markus 16 ayat 14, ya, Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Kepercayaan para murid memang diawali dengan ketidakpercayaan. Percaya mereka tumbuh dengan perlahan-lahan. Kepercayaan mereka bukan terjadi instan. Justru pertumbuhan yang perlahan itu menjadikan iman mereka berakar dan semakin kuat, semakin dewasa. Nah, ini penting. Jadi kebangkitan Yesus itu adalah penerimaan kita untuk percaya. Itu yang paling penting, ya. Sehingga kita makin berakar, makin kuat, makin dewasa dalam iman. Nah, tentu kita bertanya, percaya itu apa sih? Percaya. Kita seringkali ngomong percaya, kita percaya, saya percaya. Begitu mudahnya. Ada pengakuan manusia, aku percaya pada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan kita percaya, memang kita percaya. Tapi saya mau mengatakan, orang yang beriman, pertama gini ya, kalau orang percaya itu ya, orang yang beriman adalah orang yang dapat berkata dengan tulus, jujur ini, tidak manipulatif, jujur, aku percaya, itu dulu, aku percaya, ya, jujur, bukan pakai embel-embel, bukan pakai manipulasi segala macam. Misalnya gini, Tuhan, tadi Ibu Silvi sudah mengatakan, ya, dengan kalimat Ibu Silvi waktu mengulas lagu tadi, ya, Tuhan, aku tidak dapat sepenuhnya memahami rancanganmu. Kenapa saya harus makan obat banyak pada waktu saya tua? Tapi aku percaya itu. Ya, Tuhan, aku tidak dapat mengerti sepenuhnya apa maksud Tuhan kalau saya sampai di PHK saat ini. Tetapi aku percaya. Ya, Tuhan, saya tidak bisa menyelami mengapa engkau begini begitu pada saya sehingga saya menderita. Tapi aku percaya. Itu yang paling penting. Jadi kita mesti dengan tulus, jujur, percaya. Aku percaya. Meskipun dunia jungkir balik, hidup kita mungkin sulit, porak-poranda segala macam, tapi aku percaya.
Itu harus tulus kita ucapkan. Ya, jadi jangan kita mengucapkan kita menderita, kemudian ya saya percaya, tapi nah itu berarti salah, nggak tulus, ya, nggak jujur. Kalau jujur itu ya kita memang nggak ngerti rencana Tuhan buat kita. Kenapa saya sampai jatuh hari ini? Kenapa saya sampai menderita? Kenapa saya hari ini kok gagal dalam mencari nafkah? Tapi saya tetap percaya. Itu yang paling penting. Poin yang pertama. Nah, yang kedua, ya, itu berarti apa? Berarti percaya dulu, baru kita akan mengerti. Itu sikap orang percaya yang tulus. Bukan mengerti dulu, baru kita percaya. Ini yang dilakukan Thomas. Ya, mau mengerti dulu, baru percaya. Minta bukti. Itu bukan percaya kalau minta bukti. Kalau minta bukti itu ya bukan, nggak usah percaya, kita langsung minta bukti kok. Percaya itu nggak perlu minta bukti. Ya, kita percaya dulu, baru nanti kita mengerti apa rencana Tuhan buat kita. Ya, nah karena itu sekaligus saya mau mengatakan dalam poin yang kedua ini apa tadi, yaitu bahwa orang percaya itu adalah orang yang sama tulusnya berteriak seperti tadi orang tua yang anaknya kerasukan iblis, yang berteriak, Tuhan, aku percaya. Percaya. Tapi ada kalimat belakangnya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, jadi ada dua klausul kalimat di situ. Tuhan, aku percaya. Kan ditanya tadi apa, bilang kau dapat segala macam, maka Yesus jawab, nggak ada yang mustahil bagi orang percaya. Tuhan, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Itu kalimat yang harus tulus juga kita berteriak kepada Tuhan. Tolong Tuhan, aku nggak percaya ini. Ya, jadi percaya itu berarti menyadari bahwa imannya itu selalu belum dan selalu kurang, tidak pernah cukup. Seperti kalimat yang disampaikan orang tua dari anak yang tadi kerasukan setan. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi percaya, tolong aku yang tidak percaya. Jadi iman itu tidak mengenal perasaan sudah selesai, sudah berhenti, sudah dapat, bukan, tidak bisa. Sudah tiba, sudah selesai, tidak. Tapi ada selalu belum dan selalu kurang. Kita percaya tapi ada belum dan selalu kurang. Ya, benar. Mengapa? Karena iman itu memang harus keduanya, belum dan kurang. Ya, ada sudah tapi belum dan kurang. Percaya itu selalu menyadari bahwa kita itu tidak pernah cukup. Kenapa harus bertumbuh? Ya, dan kenapa kita punya pikiran seperti ini, seperti kata Yesus itu? Karena kalau kita hanya mengatakan aku percaya, ini bisa menimbulkan kita sombong rohani, keangkuhan rohani yang dibenci oleh Yesus. Itu kenapa Yesus sangat mengkritik orang Farisi, merasa hebat, sudah percaya, tapi ternyata kosong, karena nggak pernah tumbuh imannya. Ya, jadi kalau kita ngomong aku percaya, wah, bahaya. Kita bisa, kalau sudah dianggap selesai, maka itu kesombongan rohani yang paling dibenci Tuhan Yesus. Tapi kalau kita hanya berteriak, tolonglah aku yang tidak percaya ini, itu juga bisa menimbulkan rasa frustrasi pada kita. Ya, itu. Jadi merasa cukup akan membuat kita mandek iman kita, selalu merasa kurang membuat kita resah dan gelisah. Nah, itu tadi disampaikan Bu Silvi kan begitu. Tuhan kenapa gini-gini? Kita gelisah segala macam gitu kan. Ya, tidak perlu. Jadi itu yang penting, bahwa kita harus menyadari bahwa iman itu memang demikian. Ya, bahwa aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Jadi walaupun apapun keadaan yang kita alami, apapun susah, termasuk juga kalau kita senang, ya, kita tetap percaya. Aku percaya. Kenapa? Rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan kita. Kita nggak bisa memenuhi semua rancangan Tuhan itu, nggak bisa kita mengerti semua sepenuhnya. Kita hanya bisa menerima bahwa apa yang Tuhan lakukan itu adalah kebaikan buat kita. Karena itu kebangkitan Kristus adalah penerimaan untuk kita percaya. Kita hanya menerima aja. Kita yakin kalau kita menerima, itu yang terbaik yang Tuhan berikan pada kita. Jadi bagi kita berlaku hal yang sama. Kebangkitan itu sangat sederhana, masalah penerimaan, dan kemudian kita mengaktualisasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bahwa kita sungguh-sungguh menerima, percaya Tuhan Yesus penuh, ya, apapun yang terjadi itu.
Setiap peristiwa penerimaan pada Yesus yang bangkit selalu membawa perubahan. Yang sedih dibuatnya bersukacita seperti Maria Magdalena, yang kecewa seperti Petrus karena telah menyangkalnya dikuatkan dan diteguhkan kembali, yang putus asa dan kehilangan semangat seperti Kleopas dan temannya dikobarkan kembali semangatnya, yang ragu-ragu imannya seperti Thomas diyakinkan kembali, dan juga seperti murid-murid yang bimbang, yang gelisah ini dalam Injil Lukas pasal 24 ini kemudian diyakinkan lagi imannya tadi. Nah, dampak penerimaan fakta Yesus yang bangkit itu luar biasa, mengubah para murid untuk terus belajar percaya, bertumbuh, dan mempercayakan diri kepada Tuhan, sehingga iman kita makin hari makin dewasa di hadapan Tuhan. Percaya atau iman, sebuah proses yang tidak pernah selesai, tidak pernah cukup. Karena itu kita harus terus belajar percaya, terus, karena disitulah kekuatan kita. Tuhan, saya percaya apapun yang terjadi di hari-hari esok hidup saya tetap percaya pada Tuhan. Amin.